Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masih pada bab ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala atau akan terjerumus dalam kesyirikan. Pada pertemuan yang lalu, pekan lalu, kita telah menyampaikan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat terdahulu. Kata Nabi, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Bahkan kalau mereka masuk dalam lubang dhab, maka kalian akan mengikuti mereka. Dan kita juga sudah sebutkan ayat yang pertama yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alam taro ila alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab, yaitu kaum Yahudi, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada sihir dan kepada dukun. Kalau orang Yahudi beriman kepada sihir dan dukun, maka akan ada umat Islam yang juga demikian. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Wa qaulihi ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang tersebut? Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi, orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurka oleh Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan mereka di antara mereka ada yang dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Wa abadat taghut, dan sifat mereka adalah mereka menyembah taghut. Ulaika syarrum makanan, mereka adalah orang-orang yang lebih buruk kedudukannya. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka lebih sesat dari jalan yang lurus. Ayat ini sebelumnya didahului oleh ayat surat Al-Maidah 59, di mana Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun." Yang artinya, wahai ahlul kitab, kenapa kalian memandang kami salah? Ya, hanya karena kami beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan beriman kepada yang diturunkan sebelumnya, dan kebanyakan kalian fasik. Kenapa kalian memandang salah? Kenapa kalian orang Yahudi memandang kami salah? Kemudian Allah berkata, Qul hal unabbi'ukum, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk dari semuanya, yaitu nenek moyang kalian. Jadi orang Yahudi mereka suka mentazkiyah diri dan mereka merasa diri mereka yang terbaik, bahkan mereka mengatakan mereka adalah sya'bullahil mukhtar, mereka adalah suku yang terpilih. Kalau ada suku tersombong di dunia, maka suku Yahudi yang paling sombong di dunia. Ya, bahkan dalam kitab suci mereka Talmud, mereka memandang bahwasanya seluruh makhluk selain Yahudi adalah manzilahnya, kedudukannya seperti hewan, diciptakan oleh Allah untuk melayani mereka. Hanya saja diciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa cocok melayani mereka. Kalau bentuk-bentuk kita bentuknya hewan-hewan, susah disuruh-suruh ya. Tapi kalau bentuknya seperti antum-antum ini, mudah disuruh-suruh sama orang Yahudi. Itu keyakinan mereka dan tertoreh dalam Talmud, dalam pernyataan mereka, dalam protokolat mereka. Seperti itu, ya, seperti itu. Sehingga mereka tidak pernah memandang suku di luar mereka sebagai sesuatu. Semuanya dipandang sebagai sesuatu yang hina. Oleh karenanya, Yahudi di antara mereka ketat masalah halal haram. Tetapi antara Yahudi dengan di luar Yahudi tidak ada halal dan haram. Ya, tidak ada halal haram. Semuanya halal. Semuanya halal. Semua boleh mereka lakukan. Tapi di antara mereka ketat. Ya, di antara mereka ketat. Karena di luar mereka tidak pandang sama sekali. Dan mereka menganggap bahwasanya mereka pasti masuk surga, ya. Maka kalaupun mereka masuk neraka hanya beberapa hari, ya, kata mereka, ya. Oleh karenanya tatkala
mereka merasa bahwasanya mereka pasti masuk surga, maka dan mereka menganggap mereka adalah orang-orang terbaik, maka Allah menyuruh Nabi untuk membantah mereka bahwasanya kalau kalian benar-benar orang terbaik, kenapa nenek moyang kalian ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan babi ya. Kalau kalian umat terbaik, umat pilihan, kok dirubah menjadi monyet dan babi? Dan itu suatu sejarah yang tidak bisa mereka ingkari. Mereka tidak mengingkari hal ini dan mereka tahu betul kejadian tersebut. Allah kisahkan tentang nenek moyang mereka yang Allah rubah jadi babi-babi dan monyet-monyet dalam surat Al-A'raf ya. Tentang was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah nenek moyang mereka yang tinggal di tepi pantai yang mereka dilarang oleh Allah untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Namun mereka idh ya'duna fi sabti, mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Kenapa mereka melakukan pelanggaran? Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Pada hari Sabtu, hari yang di mana mereka dilarang berburu ikan, ternyata ikannya sangat banyak. Allah uji mereka. Sehingga ikan datang di depan mereka, loncat-loncat di depan mereka, tapi tidak boleh ditangkap. Mereka hanya boleh berburu ikan hari Minggu sampai hari Jumat. Tatkala tiba hari Minggu sampai hari Jumat, ikannya pada pergi semuanya. Kemudian mereka sabar ya. Minggu berikutnya hari Sabtu, ikannya datang lagi loncat-loncat. Ya, ini dilarang, tidak boleh berburu hari Sabtu. Akhirnya mereka tidak berburu, mereka sabar hari Minggu sampai hari Jumat ikan enggak datang. Terus demikian akhirnya mereka cari akal bagaimana bisa memperoleh ikan tanpa berdosa. Akhirnya disebutkan oleh Ibnu Katsir dan juga ahli tafsir yang lain, mereka melakukan trik hilah, yaitu mereka pada hari Jumat mereka menggali lubang di tepi pantai. Ya, air agak surut, mereka gali lubang sehingga tatkala hari Sabtu ikan-ikan mulai muncul, banyak yang kejebak dalam lubang tersebut. Banyak yang kejebak tanpa harus mereka berburu. Mereka nonton aja ikan kejebak, ikan kejebak, ikan kejebak. Hari Minggu baru mereka ambil ikan-ikan tersebut. Ya. Kalau antum perhatikan perbuatan mereka ini, tidak ada salahnya. Yang dilarangkan cari ikan hari apa? Hari Sabtu. Bahkan kalau antum debat sama mereka, antum kata Yahudi, ente melanggar. Melanggar apa ya akhi? Mereka akan berkata melanggar apa ya akhi? Saya kan yang dilarang ambil ikan hari Sabtu. Saya kan pasang hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Kesalahan saya di mana? Ya. Benar, secara zahirnya enggak ada kesalahannya ya. Tetapi niat mereka, tujuan mereka adalah salah ya. Dan kita sebagaimana kaidah al-umur bimaqasidiha. Perkara tergantung tujuannya. Tujuan mereka adalah mengambil ikan pada hari Sabtu. Itulah sebabnya Allah rubah mereka. Sebagian mereka menjadi babi-babi dan sebagian mereka menjadi monyet-monyet. Nah, orang Yahudi menganggap diri mereka hebat. Mereka menyalahnyatakan orang Islam. Ya ahlal kitab, hal tanqimuna minna? Maka katakanlah wahai orang ahlul kitab, apa kalian menyalah-nyalahkan kami? Kalian merasa diri kalian lebih hebat? Taib, saya akan kabarkan kepada kalian orang lebih buruk, sangat buruk. Siapa nenek moyang kalian? Qul hal unabbiukum bi syarri min dzalika matsubatan indallah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling buruk kedudukannya atau balasannya di sisi Allah? Siapa nenek moyang kalian? Man la'anahullah wa ghadiba alaih. Dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala minhum qiratal khanazir, dan dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Oleh karenanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha marah kepada Yahudi, dia ucapkan ini semua ya. Waktu ada sekelompok Yahudi melewati Nabi kemudian berkata, "Assalamu alaik." Sekilas terdengar assalamu alaik, tetapi huruf lamnya dihilangkan. Dibilang assalamu alaik artinya semoga kau cepat mampus wahai Muhammad. Kalau assalam artinya keselamatan bagimu. Tetapi mereka bercanda, mereka ngejek, mereka hilangkan huruf lam, mereka mengatakan assalamu alaik. Semoga cepat mampus engkau Muhammad. Rasulullah menjawab, wa alaik, kalian juga. Karena menjawab kalian juga. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha tidak sabar. Ya, suaminya digituin, ya biasanya istri lebih semangat daripada suami ya. Kemudian apalagi Nabi SAW, maka Aisyah mengucapkan kata yang hak. Kata Aisyah, wa alaikumussalam ya ikhwatal qiradati wal khanazir la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Ya. Kata Aisyah, kalian mampus wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah perkataannya benar atau tidak? Benar ya. Setelah itu Nabi mengatakan,
Ya Aisyah, maka narifku fi syai'in illa zana. Wahai Aisyah, tidaklah kelembutan dalam suatu perkara kecuali akan menghiasinya. Nabi tidak mengatakan perkataanmu salah, Aisyah. Tidak, perkataan Aisyah benar. Mi'a bil mi'ah 100% benar. Dalilnya ada Al-Quran. Tetapi Rasulullah tidak suka kata-kata yang apa? Keji. Allah tidak suka dengan al-fuhsh wal tafahush, perkataan-perkataan yang keji. Saya ingatkan ikhwan, hari-hari ini banyak sekali perkataan-perkataan keji, ya. Itu hati-hati, ya. Hati-hati perkataan keji di antara kaum muslimin. Gara-gara adanya pemilihan umum, saling mencaci maki, perbuat perkataan keji kotor dilontarkan sepuas-puasnya. Setelah itu pemilu selesai, calon antum menang atau kalah, catatan tetap tercatat di sisi malaikat. Oleh karena hati-hati, ya. Baik. Jadi mereka ini akhirnya karena mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, maka Allah rubah mereka sebagian menjadi monyet-monyet dan sebagian menjadi babi-babi. Disebutkan, ya, kata Ibnu Abbas, innal maskhain kilahuma min ashabis sabt. Yang dirubah menjadi monyet maupun babi, dua-duanya dari orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu. Kata Ibnu Abbas, fasyababuhum musikhu qiradah. Yang anak-anak muda dirubah jadi monyet-monyet. Wa syuyukhuhum musikhu khanazir. Yang tua-tua dirubah jadi apa? Babi-babi. Sampai disebutkan akhirnya kerabat-kerabat mereka datang ke pinggir pantai ingin menjenguk mereka. Ternyata orang-orang Yahudi sudah tidak ada, yang ada cuma monyet-monyet. Mereka kaget. Monyet-monyet semua yang menyambut. Akhirnya kawannya mengatakan, ente fulan bin fulan? Ente fulan bin fulan? Bukan begitu, ya. Kira-kira dia mengangguk, ya. Jadi dirubah jadi monyet-monyet oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa mereka dirubah menjadi monyet? Karena kejahatan yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran, tapi bukan kebenaran. Maka dirubah menjadi monyet karena mereka sangat mirip dengan manusia, tapi bukan apa? Manusia. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tetapi monyet-monyet tersebut atau babi tersebut tidak memiliki keturunan, ya. Dalam hadis, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiratul khanazir, ahiya mimma musikh. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang monyet-monyet yang ada dan babi-babi yang ada, apakah itu adalah dari manusia yang dirubah oleh Allah menjadi monyet-monyet dan babi-babi sehingga punya keturunan sekarang? Kata Nabi SAW, annallaha lam yuhlik qauman aw lam yakhsakh qauman fayaj'al lahum naslan wala akhibah. Ya, Allah tidak pernah membinasakan suatu umat, ya, dengan dirubah menjadi hewan atau yang lainnya kemudian punya keturunan, ya. Jadi monyet-monyet yang ada sekarang bukan keturunan Yahudi, ya. Bukan keturunan apa? Yahudi. Sebelum mereka dirubah jadi monyet-monyet dan babi-babi, monyet-monyet dan babi-babi sudah ada. Kemudian mereka hidup dalam beberapa masa, kemudian mereka meninggal dunia sehingga tidak punya keturunan. Ya, jangan sampai ada monyet pintar sekali, ini monyet Yahudi ini. Enggak ada. Jadi enggak pernah ada keturunannya. Di antara sifat-sifat mereka yang dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi ini, kata Allah, wa abadat tagut. Mereka menyembah tagut, yaitu mereka beriman kepada sihir, mereka beriman kepada dukun, ya, kepada tagut, ya. Dan tatkala Yahudi beriman kepada sihir, kepada dukun, kepada tagut, maka akan ada umat Islam yang mengikuti mereka. Kita sudah jelaskan pada pertemuan kemarin betapa semangatnya orang Islam untuk mengikuti orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Sampai kita sebutkan hadis, seandainya ada seorang dari mereka mendatangi orang tuanya, ibunya secara terang-terangan, akan ada dari umatku yang melakukannya. Begitu semangat mereka mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam segala hal, dalam akidah, dalam ibadah, ya. Kalau ada orang-orang Nasrani beribadah pakai musik-musikan, ya, akan ada umat Islam yang beribadah pakai musik-musikan. Ya, bahkan lebih keren lagi lagu-lagunya orang Islam, ya. Saya lihat beberapa waktu yang silam ada orang nyanyi pakai gitar, rambutnya berwarna-warni, astaghfirullah, jeng jeng jeng, wah keren, wah jeng jeng jeng, masya Allah, metal istighfar, ya. Ini, ya, pemandangan yang sangat menyedihkan, ya. Ya, pemandangan yang sangat menyedihkan. Ya. Kemudian ada nada dan dakwah kemudian seperti itu, yang hadir laki-laki perempuan campur sana sini, entah kemudian sampai malam joget-joget. Apakah itu dari Islam, ya? Ini bentuk tasyabuh kepada
orang-orang Nasara ya. Baik. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya wa qaulihi ta'ala, ayat yang dijadikan dalil oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Firman Allah, wa qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan berkatalah orang-orang yang menguasai urusan mereka, kami akan menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Ini kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi yang kata Allah Subhanahu wa taala, walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Mereka tidur dalam goa tersebut selama 309 tahun. Mereka tidur 300 tahun sesuai dengan tahun Masehi. Kalau dikonversikan ke tahun Hijriyah menjadi 309 tahun. 100 tahun Masehi sama dengan 103 tahun Hijriyah. 200 tahun Masehi sama dengan 206 tahun Hijriyah. 300 tahun Masehi sama dengan 309 Hijriyah. Ya, jadi kisahnya mereka terjadi di zaman orang-orang Nasara terdahulu, di zaman dahulu kala orang Nasara yang mereka menggunakan penanggalan Masehi. Kemudian Allah menceritakan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah konversikan dengan tahun Hijriyah menjadi 309 tahun. Adapun kisahnya, kisah yang masyhur dalam surat Al-Kahfi, tatkala ada 7 anak muda yang mereka beriman, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah anak muda yang beriman kepada Rabb mereka. Jumlah mereka 7 orang, cuma sedikit ya. Ternyata satu negeri, satu kampung seluruhnya tidak beriman. Cuma mereka 7 orang saja yang beriman. Sehingga mereka berhadapan dengan raja mereka, berhadapan dengan orang penduduk negeri mereka yang semuanya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus mereka lakukan? Tidak mungkin mereka bertahan di negeri tersebut sementara sang raja mengancam mereka. Akhirnya mereka disuruh kabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'u ilal kahfi. Pergilah kalian menuju goa. Ya, secara logika tidak mungkin mereka disuruh perang melawan satu negeri seperti itu. Sebagaimana Nabi Musa disuruh kabur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga disuruh kabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya, ikhwan, jumlah yang banyak bukan merupakan patokan kebenaran. Barangkali mereka cuma 7 orang. Satu negeri seluruhnya apa? Musyrik. Tapi tidak menunjukkan jumlah yang banyak berarti benar. Ya. Karena betapa sering orang terpedaya dengan jumlah yang banyak. Ini jumlah yang banyak, masa salah sih? Ya mungkin. Dalil bukan jumlah, dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu dia berdakwah, dia sendirian. Seluruh negeri, bapaknya semuanya, kampungnya, negerinya semuanya musyrik. Sampai dia ditangkap ingin dibakar. Nabi Ibrahim waktu itu apa? Sendirian. Tidak ada orang bersama dia. Jadi ukuran kebenaran bukanlah jumlah, ya, tetapi apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Akhirnya mereka pergi kabur ke goa, kemudian mereka tidur. Tidak terasa mereka bangun, ternyata mereka sudah tidur 309 tahun. Waktu mereka terjaga, mereka menyangka baru tidur yauman aw ba'dha yaum, sehari atau cuma separuh hari. Mungkin mereka tidur pagi, bangunnya sore, atau mereka tidur malam, bangunnya pagi. Mereka menyangka cuma sehari atau setengah hari. Akhirnya mereka lapar. Akhirnya salah seorang dari mereka disuruh, masih ada punya uang, suruh beli makanan. Waktu keluar dari goa, mereka melihat banyak perubahan. Bayangkan 300 tahun berikutnya. Masya Allah. Coba kita bangun, antum bayangkan antum 100 tahun antum belum ada ya. Taruhlah 20 tahun sebelumnya antum lewat di Jalan Jatinegara, enggak ada Al-Fatah ya. Ya. Enggak ada ibu-ibu, ya, enggak ada bapak-bapak, enggak ada pengajian, masjidnya aslan enggak ada ya. Terus tiba-tiba 20 tahun kemudian banyak perubahan ya. Ya bayangkan 300 tahun berikutnya. Banyak sekali apa? Perubahan. Ini seakan-akan dia mimpi, tapi dia tidak mimpi. Dia berjalan. Kemudian dia mau beli barang, dia bayar dengan uang yang ternyata capnya itu cap 300 tahun yang lalu. Penjualnya kaget. Lah ini uang dari mana? Uang kuno ya. Biasanya uang dulu ada tanggalnya atau gambar rajanya. Intinya diketahui uang ini 300 tahun yang lalu. Apakah dia dituduh mendapat harta karun sehingga banyak? Akhirnya dia pulang, dia kabur ya. Pergi, dicarilah. Orang-orang mencari orang ini. Karena dia pergi, ternyata mereka adalah orang-orang soleh yang Allah beri solusi kepada mereka.
mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang kafir, tidur, bangun-bangun, semua urusan sudah selesai. Semua yang kafir-kafir tadi sudah tewas seluruhnya. Berganti generasi dan generasi yang baru yang tidak lagi mengejar-ngejar mereka. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq." Demikianlah kami menjadikan mereka bertemu dengan gua tersebut. Jadi mereka cari-cari Ashabul Kahfi dan mereka dapati. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq, agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Maksudnya apa? Wa anna sa'ata la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat, hari kebangkitan pasti terjadi. Ini Allah berikan contoh, ada orang tidur 300 tahun bisa bangun lagi. Jadi kalau orang tidur di alam barzakh mau 1000 tahun, mau 2000 tahun, mudah bagi Allah untuk membangkitkan apa? Kembali. Bahwasanya hari kebangkitan itu pasti ada. Wa anna sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqala bunu 'alaihim bunyana. Akhirnya Allah menjadikan mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia, orang-orang yang menemukan lokasi jenazah mereka ini berselisih. Kita akan bikin bangunan di atas kuburan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkatalah orang-orang yang menguasai, pemerintahnya, penguasanya, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kita akan bangun masjid di atas kuburan tempat mereka meninggal dunia. Ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala bahwasanya kebiasaan orang-orang Nasrani dahulu kalau bertemu dengan orang saleh, tempat meninggal seorang saleh, dibangunlah masjid di atasnya. Ini sesuai dengan hadis yang pernah kita bacakan, hadis Ummu Salamah tatkala beliau melihat gereja di Kanisah di Ethiopia, di Habasyah, maka Nabi SAW berkata, "Innahum ulaika idza mata fihim rajulun saleh au nabiyyun saleh banau ala qabrihi masjidah." Sungguhnya mereka, kebiasaan mereka itu kalau ada orang saleh meninggal dunia atau ada nabi yang meninggal dunia, mereka akan bangun masjid di atas kuburannya. Banau ala qabri masjidah. Ini kebiasaan buruk, merupakan sarana wasilah mengantarkan kepada kesyirikan dan dilakukan juga kepada Ashabul Kahfi. Ya, mereka orang-orang saleh, maka mereka membangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi. Oleh karenanya akan ada umat Islam yang meniru-niru perbuatan mereka. Baik, hadirin dengan hadirat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, qala alladziina ghalabu ala amrihim, maka orang-orang yang berkuasa, yang mendominasi urusan mereka, berkata, lanattakhidanna 'alaihim masjidah, kita akan bangun masjid di atasnya. Dan ini isyarat bahwasanya Allah mencela perbuatan ini. Kenapa? Karena Allah sandarkan pernyataan tersebut kepada orang-orang yang berkuasa. Ya, ini menunjukkan orang berkuasa biasanya jahil, tidak mengerti hukum. Ya, sebagaimana kebanyakan pengikut para anbiya, bukan para pembesar. Para pembesar biasanya adalah orang-orang yang kafir. Qala al-mala'u alladziina kafaru, qala al-mala'u min qaumihi, dalam Al-Qur'an banyak sekali. Qala alladziina istakbaru min qaumihi, berkata orang sombong dari kaumnya, berkata pembesar-pembesar yang rata-rata mereka menentang para rasul. Demikian juga dalam ayat ini, orang-orang pembesar-pembesar tersebut menyelisih jalan yang sesungguhnya sehingga mereka punya ide untuk membangun masjid di atas kuburan tersebut. Kenapa saya sampaikan ini? Karena sebagian orang justru berdalil dengan ayat ini tentang bolehnya bikin masjid di atas kuburan. Kata mereka, Allah sebutkan Ashabul Kahfi, kuburannya dijadikan apa? Masjid. Kita tanya sama mereka, apakah Allah menyebutnya dalam kondisi memuji, membenarkan? Tidak ada dalilnya. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, kita kembali kepada sunnah-sunnah Nabi yang tegas. Ijma' ulama, tidak boleh bangun masjid di atas apa? Kuburan. Ijma' ulama. Berdasarkan dalil sampai Nabi sebelum meninggal dunia mengatakan la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu 'ala kuburi anbiya masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan masjid di atas kuburan nabi-nabi mereka. Baik, kita sampai pada hadis yang terakhir yang berkaitan dengan bab ini. Kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Wali muslimin an Thauban." Dari Imam Muslim dalam Sahih Muslim, beliau meriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari Thauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Innallaha zawaliyal ard." Allah melipatkan bumi bagiku. Dihadirkan di hadapan, diperkecil oleh Allah, dinampakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha." Maka aku pun melihat bagian timur bumi, bagian barat bumi.
Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Kata Nabi SAW bahwasanya umatku akan sampai kekuasaannya sesuai dengan apa yang dibentangkan bagiku. Jadi Allah membentangkan Nabi ya bagian timur bumi dan bagian barat bumi, itu bagian timur jazirah dan bagian barat Jaziratul Arabiyah. Dan Nabi mengatakan umatku kekuasaannya akan sampai pada timur dan barat jazirah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa utitul kanzain al-ahmar wal abyad, dan aku diberikan dua ya harta yang besar, ya kanz al-ahmar wal abyad. Ada yang mengatakan emas dan perak, ada yang mengatakan maksudnya aku diberi kekuasaan untuk menguasai Romawi dan Persia. Al-ahmar wal abyad yaitu merah dan putih, maksudnya Romawi dan Persia. Dan ini benar, akhirnya Romawi dan Persia tumbang ya di zaman para sahabat, Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni sa'altu Rabbi li ummati an la yuhlikaha bi sanatin bi amah." Dan aku berdoa kepada Allah, aku mohon kepada Rabbku untuk umatku agar Allah tidak membinasakan mereka dengan musim kemarau yang membinasakan seluruh umat Islam. Ini permintaan pertama. Jangan sampai mereka ditimpa dengan musim kering, musim kemarau yang membinasakan seluruh umat Islam. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan jangan sampai mereka dikuasai oleh musuh dari non-muslim yang menguasai mereka, fayastabiha baydhatahum, kemudian menghabisi mereka secara total seluruhnya. Ini permintaan Nabi dua. Wa inna rabbi qal, dan bahwasanya Rabbku berkata, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ya Muhammad, sungguhnya kalau aku sudah memutuskan suatu perkara, maka tidak akan tertolak. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin ammah. Ketahuilah, aku telah kabulkan permintaanmu. Aku tidak akan membinasakan umatmu dengan musim kemarau yang membinasakan mereka seluruhnya. Oleh karenanya tidak akan ada musim kemarau yang menimpa seluruh umat Islam seluruhnya. Ada musim kemarau menimpa sebagian umat Islam di sebagian bumi yang lain, di sebagian bumi yang lain apa? Tidak. Ya. Mungkin ada dari antara mereka meninggal dunia karena musim kemarau di sebagian bumi yang lain, di tempat bumi yang lain mereka musim yang hijau, musim hujan dan yang lainnya. Jadi tidak akan ada. Kita ingat Nabi berbicara ini tatkala kaum muslimin masih sedikit. Masih berapa ribu waktu itu. Nabi tidak ingin seluruh kaum muslimin terkena musim kemarau kemudian meninggal dunia seluruhnya sehingga Islam hilang. Ya, tapi kalau sekarang umat Islam sudah di mana-mana ya. Ada yang di tempat yang susah air, ada tempat yang kebanyakan air, ada tempat yang hijau, ada tempat yang kering. Kemudian Allah juga berkata, wa an la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydhatahum. Dan aku tidak akan menjadikan musuh mereka dari non-muslim menguasai mereka yang akhirnya membinasakan mereka seluruhnya. Memang benar sebagian orang Islam akan dikuasai oleh sebagian orang kafir, mungkin dibunuh oleh orang kafir. Tapi kalau orang kafir menguasai seluruh orang Islam, dia habisi secara total, ini tidak akan pernah terjadi. Telah terjadi peperangan, terjadi perang salib di berbagai tempat. Kaum muslimin dibunuh dalam perang salib tersebut di Andalus atau di tempat yang lainnya, tapi tetap saja tidak bisa habis secara total. Benar Tatar pernah memerangi Baghdad, ya. Kemudian sampai tahun sekitar abad ke-7 ya. Kemudian mereka masuk dalam Baghdad, mereka membunuh sekitar 2 juta manusia di zaman tersebut. Ya, sekitar 2 juta manusia. Itu jumlah yang sangat besar zaman sekarang, apalagi zaman dahulu. Orang Islam dibunuh akibat pengkhianatan Ibnu Al-Qami Rafidhi. Ya, tetapi tetap saja ada orang Islam yang bertahan. Bahkan kata Allah, walau ijtama alaihi man bi aqtariha aw qala man baina aqtariha. Bahkan kalau seluruh orang kafir satu dunia dari ujung sampai ujung semua bersatu padu untuk menghabisi kaum muslimin, mereka tidak bakalan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan. Adapun kalau sebagian mereka saling bunuh di antara mereka, itulah yang terjadi. Wa yasbi ba'dhum ba'dha, sampai di antara mereka menawan sebagian yang lain. Ini terjadi juga di dunia Islam. Pertikaian di antara sesama kaum muslimin yang sama-sama Islam, ya. Munculnya berbagai macam pemahaman seperti Khawarij dan Rafidhah yang kemudian menumpahkan darah kaum muslimin. Cukup kita kisah Qaramithah yang pemahaman Rafidhah kemudian keluar membunuh para jemaah haji, melempar jasad-jasad mayat jemaah haji di sumur Zamzam, mencuri Hajar Aswad, dibawa lari.
Dan cukuplah perbuatan Rafidhah yang menghabisi kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Dari dulu hingga sekarang. Kemudian kata Al-Imam Muhammad bin Wahhab, wa rawahul Burqani atau Barqani fi sahihihi. Dan Al-Imam Al-Barqani juga meriwayatkan hadis yang sama dalam sahihnya atau dalam musnadnya, wa zada, dan ada tambahan. Tambahan ini diriwayatkan oleh Barqani, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Abu Daud dalam sunannya. Kata Nabi setelah itu, wa inna ma akhafu, kita belum sampai pada sisi pendalilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari hadis ini. Yang tadi semua hanya sekedar muqaddimah dari hadis. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku yang sangat berbahaya adalah para pemimpin yang menyesatkan. Al-a'immah al-mudhillin, pemimpin yang menyesatkan. A'immatan yahduna ilan nar, yad'una ilan nar. Para imam-imam yang menyuruh kepada neraka jahannam. Yang kata Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Allah mentakdirkan ada imam-imam yang menyuruh kepada kebenaran. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka ada imam-imam yang menyuruh, ya, mendakwahkan sesuai dengan perintah kami. Dan di antara mereka a'immatan yad'una ilan nar. Imam-imam yang menyuruh kepada neraka jahannam. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling berbahaya. Imam-imam yang menyuruh kepada kesesatan. Para ulama mengatakan imam-imam yang menyesatkan ini ada dua model. Pertama, imam-imam dalam urusan dunia, pemimpin, penguasa yang kemudian mengarahkan umat-umatnya untuk menjauhi agama, untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya, untuk, ya, menentang syariat Allah misalnya, ya, akhirnya mereka taat kepada pemimpin tersebut. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, dan ini ada model imam-imam yang menyesatkan dari sisi ini, ya, dari sisi penguasa. Dan tidak kalah berbahaya, bahkan lebih berbahaya adalah imam-imam dari sisi agama, pemuka-pemuka agama yang menyuruh kepada kesesatan, yang mengajarkan kepada bid'ah dan khurafat, yang melariskan kesyirikan, yang menjual jimat, yang mengajarkan, ya, kesyirikan, yang memperindah, minta-minta kepada penghuni kubur, membuat ritual-ritual khusus agar mereka datang kepada penghuni kubur, ya, membuat cerita-cerita untuk memperindah kesyirikan yang mereka jual tersebut. Ya, ini juga banyak terjadi, ya. Imam-imam yang menyuruh kepada kesesatan, ya. Dan ini dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau satu imam sesat, pengikutnya jutaan, mengerikan. Pengikutnya jutaan terus imam ini sesat, mengajarkan kesesatan, jutaan orang akan ikut dia. Ya. Jutaan orang akan ikut dia, mengerikan. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Kalau sudah terhunus pedang menimpa kaum muslimin, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat kelak. Kata para ulama, sejak Utsman bin Affan dibunuh, ya, maka pedang tidak pernah terangkat lagi. Akan terus terjadi pertikaian di antara kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Wala taqumus sa'atu. Nah, ini adalah poin yang dimaksudkan oleh penulis Al-Imam Muhammad bin Wahhab untuk dijadikan dalil bahwasanya akan ada dari umat ini yang akan menyembah berhala. Kata Nabi, wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada satu kabilah dari umatku yang mengikuti kaum musyrikin. Mengikuti kaum musyrikin maksudnya apa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama maksudnya mengikuti agama kaum musyrikin. Satu kabilah, bahkan kabilah Arab bisa jadi mengikuti agama kaum musyrikin. Ada yang mengatakan maksudnya mengikuti pindah ke negeri kaum musyrikin. Bukan cuma sekedar agamanya diikuti, bahkan mereka berbondong pindah ke negeri kaum musyrikin. Dan ini ada syarat tercelanya tinggal di negeri-negeri kafir kalau tidak ada maslahatnya, ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'budu fi amun min ummatil authana. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sekelompok besar dari umatku yang menyembah berhala. Sekelompok besar dari umatku yang akan menyembah berhala. Dan ini dalil, ya, bahwasanya akan ada dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjerumus dalam kesyirikan. Dalil sangat tegas membantah pendapat orang-orang yang
menyembah kubur yang mengatakan tidak ada terjadi kesyirikan. Jangan kalian mengatakan ini syirik, jangan kalian syirik. Ngapain kalian berdakwah ini syirik? Orang Islam tidak berbuat syirik. Mereka minta-minta ke kuburan, tapi mereka juga salat, mereka juga zakat, mereka juga puasa, mereka juga haji. Ngapain kalian syirik-syirikan? Kita bilang syirik bisa terjadi. Ini Nabi SAW katakan dalam hadisnya, tidak akan tegak hari kiamat sampai ada jamaah fi'am tu jamaat kabirah. Jamaat besar dari umatku yang akan kembali menyembah apa? Berhala. Kembali melakukan kesyirikan. Kita lanjutkan, nanti kita bahas kembali. Kemudian kata Nabi SAW, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan sungguh akan ada dari umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semuanya menyangka mereka adalah apa? Nabi. Semuanya mengaku mereka adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Aku penutup para nabi, la nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Ini juga dalil akan ada orang-orang yang murtad. Karena kalau ada nabi keluar mau diikuti oleh orang-orang, maka orang tersebut akan murtad karena beriman adanya nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah muncullah nabi-nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul dua orang, Musailimah al-Kadzdzab, kemudian Al-Aswad al-Anasi, kemudian di zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ada namanya Tulaiha, kemudian ada namanya Sujah, ya. Yang ini muncul di zaman para sahabat, di zaman Nabi dan para sahabat. Tulaiha ini, ya, dia waktu berperang melawan kaum muslimin, diserbu oleh kaum muslimin, diserbu oleh pasukannya Khalid bin Walid, kemudian dia kabur. Waktu dia kabur dikejar oleh Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan sahabat satunya. Waktu dikejar, akhirnya mereka bertempur, Uqashah meninggal dunia, dibunuh oleh Tulaiha al-Anasi. Kemudian satunya lagi sahabat bertempur, kalah juga, dibunuh oleh Tulaiha. Kemudian Tulaiha kabur. Nabinya kabur, ya. Waktu Nabi tersebut kabur, akhirnya di zaman Umar, dia sadar dia masuk Islam kembali. Maka dia bertemu dengan Umar. Umar berkata, engkau Tulaiha yang telah membunuh Uqashah dan si fulan? Umar mencela dia, kata dia, "Na'am, wa amirul mu'minin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka mati syahid di tanganku." Segala puji bagi Allah yang menjadikan mereka mati syahid, mereka berdua mati syahid di tanganku, dan aku tidak mampus di tangan mereka berdua. Subhanallah. Kemudian dia akhirnya ikut perang dan mati syahid, Tulaiha ini. Jadi orang ngaku Islam, tadinya Islam, murtad ngaku jadi nabi, kemudian sadar, kemudian mati syahid. Subhanallah, ya. Maqadir, semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Sujah pun demikian, disebutkan dia qila, dikatakan dia sadar di kemudian hari setelah dia mengaku menjadi seorang nabi perempuan. Dan muncul nabi-nabi berikutnya. Kenapa Nabi sebutkan cuma 30? 30 ini bukan batasan, tetapi Nabi mengatakan akan ada 30. Dan ternyata lebih daripada itu. Ada yang mengatakan 30 ini adalah pembesar-pembesarnya. Ini adalah nabi-nabi palsu yang luar biasa. Ada yang mengatakan 30 ini yang memiliki pengikut-pengikut yang banyak. Karena pengikut mereka ribuan-ribuan. Sampai muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, pengikutnya jutaan atau entah ratusan ribu, banyak sekali di India. Ya. Dan yang mengaku adanya nabi setelah Rasulullah SAW kafir, keluar dari Islam, ya. Dan ada nabi-nabi kecil yang tidak terkenal, ya. Saya pernah ke Madinah, kemudian ada kawan polisi cerita, tadi ada orang ngaku nabi, orang Ethiopia ngaku nabi di Kuba, ditangkap sama polisi, nabinya ditangkap sama polisi. Ya. Terus saya juga pernah cerita sama kawan saya, wallahu alam, dia orang Riyadh, seorang Syekh, dia cerita dia pernah dekat dengan Syekh bin Baz. Tahu-tahu ada orang ngaku datang kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz tidak melihat, dia mengatakan, "Ya Syekh bin Baz, saya Isa bin Maryam, sudah turun dari langit." Kata Syekh bin Baz, "Enggak, bukan." Kata dia, "Saya Isa bin Maryam ya Syekh." Kata Syekh, "Diam, ada polisi." Allah alam benar atau tidak. Kalau sama Syekh bin Baz dia takut, polisi dia takut, ya. Jadi jangankan di luar negeri, di Indonesia banyak orang ngaku jadi nabi. Terakhir nabi saya dengar muncul di Karawang, ya. Subhanallah, Nabi Sunda kali ya, Nabi Asundawi. Dari Karawang ngaku sebagai nabi dan pengikutnya, dan setiap kesesatan pasti ada pengikutnya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, kesesatan separah apapun pasti ada pengikutnya. Kenapa? Karena syaitan menghiasi. Yang ngaku sebagai nabi pasti ada yang percaya. Dulu Ahmad Musaddiq atau siapa, kemudian dari Karawang, ya. Bahkan saya sering sampaikan, saya pernah cerita ketemu dengan seorang nabi di kapal laut waktu saya pulang ke Papua.
Di tengah jalan lagi ceramah di mushola, tahu-tahu ada orang mengatakan, para jamaah, sungguhnya Jibril telah turun kepada saya. Saatnya saya menyampaikan wahyu, sudah saya sembunyikan sejak lama. Subhanallah, ngaku sebagai Nabi. Saya tidak benarkan dia. Kalau saya benarkan, saya jadi sahabat. Hampir saya jadi sahabat. Sahabat Nabi Bahlul. Jadi, maksud saya, orang-orang ngaku sebagai Nabi, banyak yang ngaku sebagai Nabi, banyak. Pernah saya nonton di berita juga, tahu-tahu ada orang di mana, rambut panjang, ngaku sebagai Nabi Isa, turun di Indonesia. Ditanya, kenapa Anda turun? Telah banyak terjadi kesyirikan, katanya. Dia turun di waktu yang salah ya. Jadi, jadi banyak ngaku sebagai Nabi. Ngaku sebagai Nabi banyak. Ngaku sebagai Imam Mahdi juga banyak. Sampai sekarang belum ada yang ngaku jadi Dajjal. Belum. Kemudian kata Nabi SAW, وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu unggul di atas kebenaran. لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ. Mereka tidak ditimpa dengan kemudaratan oleh orang-orang yang meninggalkan mereka. Au khalafahum, atau orang menyelisih mereka. Hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan demikian perkara mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira bahwasanya orang-orang di atas kebenaran pasti akan terus ada meskipun mereka taifah, sekelompok. Apakah banyak apa sedikit, tetap mereka di atas kebenaran memperjuangkan hak. Ya, tidak peduli orang-orang meninggalkan mereka dari kaum muslimin yang lain atau orang menyelisih mereka, mereka tetap unggul dalam apa? Al-haq. Itulah yang disebut dengan taifah al-mansurah atau firqatun najiyah, golongan yang selamat, ya, atau taifah al-mansurah, taifah kelompok akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang panjang ini dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Wahab untuk menegaskan bab yang beliau buat akan ada dari umatku yang menyembah berhala, yang melakukan kesyirikan. Di antaranya tadi Nabi mengatakan, la taquma as-sa'a hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Akan ada sekelompok, satu kabilah akan mengikuti orang musyrikin. Bukan cuma mengikuti agama mereka, bahkan mungkin pindah ke negeri mereka. Wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-awthan. Akan ada jamaah besar dari umatku menyembah apa? Berhala. Ya, sampai Nabi berkata dalam hadis yang lain, tidak akan tegak hari kiamat hatta tattariba aliyat nisa'id daus. Tidak akan tegak hari kiamat sampai bergoyang-goyang bokong-bokongnya wanita-wanita kabilah Daus karena menyembah dzal khalasah, apa namanya, tagut atau berhala yang sudah ditinggalkan akan hidup kembali suatu saat, kata Nabi SAW, dilestarikan kembali sampai ada wanita-wanita joget-joget dalam rangka menyembah berhala tersebut. Kemudian akan ada 30 nabi dan akan ada pengikutnya. Pengikutnya juga akan keluar dari Islam, murtad. Oleh karena itu, pernyataan bahwasanya tidak ada orang Islam yang murtad, tidak ada orang Muslim yang akan musyrik, ini enggak benar. Ini perkataan batil. Seakan-akan diucapkan, digembar-gemborkan untuk melegalkan kesyirikan yang terjadi. Sementara kenyataannya kita lihat begitu banyak kesyirikan. Betapa banyak orang percaya sama dukun, betapa banyak orang melakukan sihir, betapa banyak orang pergi untuk menyihir atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Apa yang mereka lakukan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan ka qit'atil lail muzlim. Yumsi rajulu yusbih rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbih kafiran." Bersegeralah melakukan amalan-amalan kebajikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang fitnah yang sangat dahsyat seperti gelap gulita di malam hari, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Begitu malamnya, begitu gelapnya, begitu sulitnya, sampai-sampai ada orang di pagi hari beriman, sorenya apa? Kafir. Di sore hari beriman dan paginya kafir. Dan itu bisa terjadi zaman sekarang. Orang membuka internet, baca-baca, tadinya dia beriman, rajin sholat, atau baca perkataan orang-orang liberal, atau perkataan orang ateis, atau dia ragu dengan Tuhan. Dalam waktu cuma beberapa menit atau 1 jam, 2 jam, dia langsung kufur kepada Allah. Pagi beriman, sore apa? Kafir. Tadi pagi masih sholat, sore sudah tinggalkan sholat. Yang terjadi, orang-orang tidak mau lagi puasa, tidak mau sholat, kena syubhat-syubhat orang ateis. Betapa banyak orang baca perkataan orang-orang liberal, akhirnya menganggap bahwasanya syariat Islam sudah tidak bisa dipakai lagi di zaman sekarang. Bahkan tidak boleh dipakai lagi zaman sekarang. Tiba-tiba syahadatnya batal. Betapa banyak orang baca perkataan orang liberal, tahu mereka mengatakan bahwasanya bukan cuma umat Islam mau surga, semua umat beragama juga akan masuk surga. Maka saat itu syahadahnya batal. Kemudian ada orang mengatakan tidak mungkin ada orang Islam yang apa? Murtad atau musyrik. Ini adalah perkataan yang sangat batil. Dan saya katakan di zaman sekarang sungguh benar hadis Nabi tersebut tadi. Seorang di pagi hari masih beriman, sore hari bisa apa? Kafir. Waliyadzubillah. Demikian saja.
kita telah selesai, nanti habis azan kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara berobat bila terkena sihir? Kalau seorang terkena sihir, maka dia berobat, di antaranya berdoa kepada Allah, kedua dengan ruqyah, meruqyah dirinya sendiri atau orang lain yang meruqyahnya, keluarganya atau orang lain yang meruqyahnya. Insyaallah bab berikutnya kita sudah akan masuk dalam bab sihir. Bab minggu depan insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan masalah sihir. Ini penting ya, karena Indonesia banyak sekali tukang sihir ya. Nenek sihir maupun kakek sihir banyak. Apabila di akhir zaman ada sebagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyembah berhala, apakah berarti Allah telah mentakdirkan mereka untuk menjadi musyrik dan ditakdirkan untuk menjadi ahli neraka? Semua sudah ditakdirkan ya. Semua penghuni surga, penghuni neraka, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada yang tahu takdirnya. Maka seorang tidak perlu memikirkan apa takdir saya, tapi yang dia pikirkan bagaimana dia bisa beramal saleh, dan itu ada hikmahnya. Kalau orang tidak tahu takdirnya, maka tatkala dia beramal saleh dia tidak ujub. Dia tidak ujub karena dia tidak tahu bagaimana ujungnya. Betapa banyak orang yang berubah ya, banyak terjadi orang berubah. Ya, kata Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ya, kata Nabi, sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal zira, tinggal sehasta. Fa yasbiqu alaihil kitab, maka kedahuluan takdir. Fa ya'malu bi amali ahlin nar, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Fa yadkhuluha, kemudian dia masuk neraka jahannam. Dan sebaliknya ada orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka jahannam, hampir masuk neraka, ternyata mentakdirkan dia masuk surga, maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan kebajikan. Seperti tadi kita contohkan Tulaihah, ya, ngaku nabi ya. Jelas ini neraka paling bawah ini. Neraka, tapi kemudian tiba-tiba mati syahid ya. Maka seorang tidak tahu takdirnya apa, dan semoga tidak ditakdirkan meninggal dalam kondisi musyrik ya. Waliyadzubillah. Tapi dia berusaha melakukan amal saleh. Barang saya melakukan amal saleh ya, maka dia akan dimudahkan masuk surga ya. Kita hanya menjalankan dan berusaha. Dan kata Ibnu Daqiqil Aid ya, meskipun Nabi mengabarkan bahwasanya akan ada orang yang melakukan amal saleh kemudian terakhir melakukan amal keburukan atau sebaliknya, namun kenyataannya kebanyakan orang beramal saleh Allah jaga sampai akhir hayatnya. Kebanyakannya demikian. Dan lebih banyak bekas penjahat daripada bekas ustadz ya. Artinya lebih banyak bekas orang buruk daripada bekas orang saleh ya. Oleh karena seorang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah melakukan amal kebajikan, dia meminta kepada Allah agar dia bisa istiqamah. Tetapi tadi di antara kita tidak tahu tentang hakikat takdir, kita tidak ujub tatkala kita melakukan amal saleh. Jangan kita sombong, jangan kita bangga. Demikian juga kalau kita tertimpa musibah, kita tidak terlalu bersedih karena kita tahu semua sudah ditakdirkan. Itulah tujuan kita belajar takdir. Makanya Allah mengatakan, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Inna dzalika Allah yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang menimpa musibah di dunia apa menimpa diri kalian semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak sedih, terlalu sedih kalau terkena musibah, dan tidak bangga tatkala mendapatkan suatu keberhasilan. Itu tujuan belajar takdir. Bukan untuk tanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begini, kenapa iblis harus jadi iblis. Kenapa iblis tidak bertobat saja? Kalau iblis bertobat selesai urusan. Pengajian buyar, enggak ada lagi pengajian, semua orang soleh ya. Ya. Tapi iblis tidak bertobat, Allah takdirkan dia terus membangkang sampai hari kiamat, kemudian masuk dalam neraka jahanam. Ini di luar pembahasan kita. Pembahasan kita takdir agar kita tidak terlalu bersedih kalau terkena musibah dan tidak angkuh kalau mendapatkan kebaikan. Apakah benar Ustadz makam Imam Syafi'i ditinggikan? Saya lihat di Google. Bagaimana ceritanya? Wallahu alam bagaimana ceritanya. Tetapi benar, saya baca dari perkataan, saya tidak pernah lihat langsung, mungkin benar, tapi perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar di mazhab Syafi'i, ya, beliau mengatakan seharusnya pemerintah meratakan kubah yang dibangun di atas kuburannya Imam
Syafi'i. Ada dalam fatwanya dia menyebutkan ini tidak diperbolehkan. Seakan-akan memang benar kuburannya di apa? Ditinggikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, kalau orang namanya Al-Muqit, apakah harus dipanggil Abdul Muqit? Iya, kalau orang namanya dengan ta'bid Abdul Muqit, Abdul Muhaimin, ya, Abdul Raqib misalnya, maka hendaknya dipanggil dengan lengkap, ya. Itu lebih afdal karena menunjukkan namanya ada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan orang-orang Arab yang setahu saya di Arab Saudi, bukan Arab sini ya, di Arab Saudi, orang-orang Arab kalau manggil nama lengkap. Mereka tidak pernah menyingkat nama orang, meskipun namanya berat. Abdul Muhaimin, itu berat atau tidak? Berat. Tetapi anak-anak yang memanggil di antara mereka, ya Abdul Muhaimin, lengkap. Anak saya selalu dipanggil, ya Abdul Muhsin. Tidak ada yang panggil Muhsin, tidak ada. Apalagi Ucin, Cin, tidak ada. Tidak ada. Tapi di Indonesia semuanya disingkat. Itu jadi masalah ya. Ya, semuanya disingkat. Nama panjang-panjang, waktu manggil pelit ya. Muhammad, Abdullah, Abdul Raqib, Masya Allah. Nama panjang ya. Panggilnya Kip. Selesai ya. Ya, seperti itu. Saya punya kawan namanya Tri Raharjo Taufan Nusantara. 4 nama buat dia sendiri. Tri Raharjo Taufan, panggilnya Pan. Oleh karenanya, kalau kita punya anak, namanya ada ta'bidnya, panggil dia secara lengkap. Anak saya pertama Abdul Muhsin. Anak yang kelima Abdul Razak. Saya sudah salah sejak awal ya. Anak saya panggil, ya nama-nama panggil Ucin, sekarang orang panggil Ucin. Sampai orang panggil saya Abu Ucin, subhanallah. Abu Ucin. Ya karena anaknya namanya siapa? Ucin, padahal namanya Abdul Muhsin. Saya panggil dia sampai sekarang Ucin. Salah ya, qadarullah. Abdul Razak, anak saya yang kelima, saya enggak pernah singkat. Sampai sekarang saya panggil apa? Abdul Razak. Kakak-kakaknya semua panggil apa? Abdul Razak. Enggak ada yang panggil Jak, ojek, enggak ada. Semuanya panggil Abdul Razak lengkap. Oleh karenanya kita biasakan kalau kita punya anak namanya Abdul Muqit, kita panggil lengkap Abdul Muqit. Jangan dipanggil Kit, jangan ya. Panggil yang lengkap, itu lebih baik, menunjukkan ta'bid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.